Oke, brother. Hari ini kita akan membahas kulkas atau freezer nyetrum. Ini kalau kita pegang kondensor nyetrum, kita pegang kulkas yang di dalam juga nyetrum ya. Nah, evaporator tuh kalau dipegang, kalau yang catnya udah kelupas ya dia nyetrum ya. Kalau di test pan juga dia ada apinya ya. Nah, untuk masalah kayak gini nih bukan berarti freezer atau kulkas rusak ya. Dia ada yang rusak, ada yang enggak. Jadi ada dua macam. Ada freezer yang normal, bisa bikin batu es beku, suhunya normal, tapi nyetrum ya. Nah, ini berarti nggak rusak ya freezernya ya. Jadi dia hanya butuh ground aja ya, atau colokan listriknya nih ya, colokan listriknya kita balik nih, misalnya kita nyoloknya begini nih, seret colok, nah ini nyetrum, nah kita balik ngadep ke sini. Nah biasanya kalau dibalik dia jadi nggak nyetrum, tapi kalau dibolak-balik masih nyetrum juga ya, harus pasang ground ya. Nih pakai kabel, terus dipaku ya, itu ya, itu aku paku ke tanah, kabelnya diikat di paku, terus yang ini ikat di kompresor ya. Nih kompresor sini ya, nah diikat aja di sini ya, atau di bodi ini juga bisa ya. Nah ntar dia bakal nggak nyetrum lagi ya. Ini kalau yang dia nyetrum hanya butuh ground aja gitu ya. Ada juga freezer ya nyetrum itu karena mesinnya rusak ya, seperti freezer ini ya. Ini rusaknya gara-gara kemarin itu listriknya turun ya, gara-gara ada yang nyalain apa macam-macam ya, nyalain pompa air, nyalain mesin cuci bareng-bareng, karena di sini listriknya kecil hanya 1300, jadi jeglek. Nah jeglek pas sudah dinyalain, terus ini freezer ini aku nyalain, dia habis aku colokin, aku pegang ininya nyetrum ya, aku sampai kaget ya, nyetrum gitu kan. Wah ini udah kacau ini, soalnya ini freezer aku udah pasang ground gitu kan, tapi kok nyetrum. Soalnya kan kalau aku nyalain freezer nih, aku pasti pegang ininya nih, kalau panas berarti ya udah oke gitu. Nah ini pas aku pegang malah nyetrum. Ya udah aku cek akhirnya kan, aku keluarin ya PTC sama ini, terus aku cek nih, nah ternyata ini konslet ya. Ya oke ya, jadi ini ya, ini dia satu tempelin ke sini, oke ya, dia nyetrum ya. Nah tuh bunyi ya, ininya ini bunyi nih, tang ampere bunyi, kelihatan ya, kemarin tuh ya. Kalau udah begini ini mesinnya rusak ya, jadi ini udah short body ya, jadi ini gulungannya ini terbakar, ini yang konslet, gulungan tembaganya ya. Jadi itu ya, jadi ada dua macam kulkas nyetrum itu. Yang pertama karena dia hanya butuh ground, yang kedua karena memang dari mesinnya ini udah konslet ya, udah rusak ya. Kalau kompresor kayak gini masalahnya ya, short body kayak gini, atau dicolokin ke listrik langsung listriknya jeglek,
Ini nggak bisa dibenerin ya, percuma ya, jadi nggak usah dibelah kalau kayak gini. Kecuali kita punya kanibal statornya ya, jadi kumparan tembaganya itu kita punya yang bagus dan pas untuk ini ya. Ini kan 1/4 PK, kita punya juga yang 1/4 PK. Nah, bisa dipasang di sini ya, boleh ini kita belah buat ngeganti. Nah itu ya, tapi kalau kita nggak punya kanibalannya ya mending nggak usah dibelah ya, percuma ya, dibelah juga nggak akan bisa dibenerin. Kecuali mau digulungin tembaganya ya. Kalau misalkan ada yang bisa ngegulungin tembaganya, kayak tukang-tukang servis dinamo itu, tukang-tukang gulung dinamo pompa air itu, kalau dia bisa, nah boleh tuh dibelah nih, suruh minta dia gulungin, jadi ini bisa dipakai lagi. Tapi harganya juga harus disesuaikan ya. Kalau murah ya boleh lah. Kalau harga-harga ya 200 pego gitu masih masuk lah. Apalagi cepet masih masuk banget tuh. Soalnya kan kalau beli ini kan mahal juga ya. Kalau baru bisa 700-an ya kalau 1/4 PK. Itu juga yang merek-merek Cina-Cina lah ya. Kayak ini kan Siberia nih. Kalau yang original nih, misalnya ini freezer Aqua, kita beli yang merek Aqua juga nih, yang original nih, pasti mahal ya, bisa 1 juta mungkin ya. Ini ya, ini kompresor udah pernah aku belah juga ya, ini bekasnya ya, ini udah pernah aku belah. Dulu ini masalahnya dia karena mati total, pas dibelah dicek ya pistonnya macet ya. Pas kita udah benerin pistonnya ya udah bisa dipakai lagi ya, pakai lagi ya, dilas lagi, bisa dipakai lagi nih. Ini kalau nggak salah sekitaran 6 bulan kayaknya nih, 6 bulan. Terus sekarang malah konslet nih. Kalau konslet kayak gini udah keder nih. Nah, aku sih sebetulnya masih punya ini kanibalannya ya untuk 1/4 PK, cuman beda merek, jadi nggak tahu nanti bisa pas apa enggak nih. Itu ya, kalau misalkan bisa pas nih bisa dipakai lagi. Jadi ini memang nanti bakalan aku belah ini, soalnya dia walaupun sama-sama 1/4 PK, terkadang dia beda gitu ya, beda pas dimasukinya nggak pas ya, atau dia itu ketebelannya juga kadang beda gitu ya, yang satu tebel yang satu agak tipis gitu kan, kadang dia ada bedanya juga. Kecuali yang 1/4 PK mereknya sama kayak gini ya udah pasti tuh pas semuanya sama gitu ya. Nah ini udah dari ya, ini aku punya satu, ini juga 1/4 PK nih, tapi dari penampakan fisiknya ya, yang Siberia ini lebih besar, ini lebih kecilan ya, tapi sama-sama 1/4 PK nih. Kalau yang ini kerusakannya oli keluar ya dari pipa pres, makanya ini nggak bisa dipakai. Soalnya ini normal ini nggak ada kerusakan, cuman dia keluar dari pipa pres, nih keluar oli. Udah kita belah kalau yang ini ya. Nah ini masih bisa dipakai nih gulungan tembaganya nih. Jadi kalau yang itu ya, itu ininya yang rusak nih, gulungan tembaganya nih. Nah ini rencana nanti mau aku pasang ke sini tuh ya, jadi ini aku belah, ini aku pasang ke situ ya kalau bisa, kalau muat. Kalau yang ini ya, ini tadinya masalahnya mati total juga, pas dicek piston macet, pas piston udah dibenerin, pas dicoba di sini keluar oli ya, keluar oli karena pistonnya itu udah baret dia ya, sepertinya macetnya parah gitu ya, jadi pistonnya baret, bloknya juga, jadi keluar oli nih dari pipa pres ya. Kalau udah keluar oli dari sini udah nggak bisa dipakai nih, soalnya nanti oli yang di dalam tabung nih bakalan habis ya, nih naik semua ke sini ke evaporator, dan juga nanti bakalan, kalau oli udah naik semua nih bakalan buntu nih evaporatornya.
Kalaupun nggak buntu juga dia nanti bekunya nggak jelas ya, bakalan lama banget. Dan kalau ditaruh di freezer 6 rak gitu ya, nanti bakalan ada yang beku, ada yang enggak, ada yang jadi, ada yang enggak, jadi berantakan gitu deh. Tapi sebetulnya kalau yang ini masih aku bobot ini untuk pistonnya ya, piston sama bloknya. Ini baru aja aku taruh di bengkel bobot ya, aku suruh dia kerjain ya. Nggak tahu nanti bakalan jadi apa enggak ya. Pokoknya tadi udah aku bawa ke sono, dia sanggup gitu kan. Jadi enggak, cuman hasilnya nggak tahu nanti masih bocor apa enggak gitu. Kalau nggak bocor sih nanti bakalan buat langganan itu bengkel bobot tuh. Aku juga ada kompresor satu lagi yang keluar oli juga.